Itu katanya kalau masuk Kristen, Iya. ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu katanya. dogma. Hah? Nonsen. Oh gitu. Apakah amal baik manusia itu punya sumbangsih atau tidak? Alkitab berkata tidak ada sama sekali. Ya, terutama dari pihak Muslim yang mengatakan bahwa Muriwali ini goblok gitu ya. Menurut Muriwali, tidak ada keselamatan dan tidak ada nilainya dari berbuat baik. Amal perbuatan selama kalian hidup itu tidak ada harganya di dalam kekristenan. Teman-teman suka membantu fakir miskin, suka membantu orang yang kesusahan, itu nggak ada gunanya. Mending uang itu kalian makan-makan saja, mending kalian foya-foyakan saja, beli mobil baru, karena nilainya nggak ada, coy. Apalagi kan dia ini doktor, coy. Jadi orang Kristen yang menonton ini, mendengar ini, berhentilah berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau amal perbuatan itu tidak ada harganya, bagaimana dengan kejahatan? Artinya kejahatan juga sama dong, nggak ada nilainya ya. Kalau kejahatan nggak ada nilainya, ya mending buat jahat aja terus. Ya, mending kalian hidup suka-suka aja, rampok sana sini, nggak senang pukul sana pukul sini, sakiti orang lain. Karena nggak ada nilainya juga. Nggak ada nilai, yang penting percaya Yesus selamat kok. Halo semua. Beberapa waktu yang lalu, seorang artis yang bernama Denny Sumargo membuat pernyataan di sebuah video channel YouTube Marcel Radival yang mengundang reaksi dari banyak orang. Di situ, Denny Sumargo berusaha menjelaskan bahwa Tuhan hanya satu dengan menggunakan analogi botol air minum. Ilustrasi dengan menggunakan botol itu dianggap bermasalah oleh para teolog Kristen. Tetapi, yang paling mengundang reaksi adalah pernyataan Denny Sumargo tentang tidak ada jaminan masuk surga di dalam Kristen. Menurut Denny Sumargo, walaupun seseorang meyakini Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, ikutin jalannya, memperbarui hidup, itu masih punya kesempatan 50-50, tergantung dari Yesus. Kalau orang itu tidak mau memperbarui hidup, nggak ada jaminan keselamatan. Jadi, menurut Denny Sumargo, kesempatan seseorang diselamatkan masuk surga adalah 50-50. 50 tergantung usaha manusianya, 50 lagi tergantung Tuhan. Nah, bagi sebagian teolog, pernyataan Denny Sumargo ini bertentangan dengan doktrin sola gratia. Sola gratia berarti hanya karena kemurahan hati. Doktrin ini mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usaha manusia, tetapi 100% karena kemurahan hati Tuhan. Ini yang ingin disampaikan oleh Dr. Muriwali Yanto Matalu yang dianggap goblok oleh HMC. Menurut HMC, kalau perbuatan baik dan perbuatan jahat tidak ada nilainya untuk masuk surga, lebih baik tidak usah berbuat baik, berbuat jahat aja. Nah, pemikiran-pemikiran ini menarik karena ini adalah realita pemikiran yang ada di dalam masyarakat. Apakah ada jaminan keselamatan di dalam Kristen? Apakah perbuatan baik dan perbuatan jahat menentukan seseorang masuk surga? Untuk apa berbuat baik jika tidak membuat masuk surga? Lebih baik berbuat jahat aja. Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, yang pertama, saya mau bahas pernyataan masyarakat yang dilontarkan oleh Denny Sumargo. Kalau kamu masuk Kristen, kamu meyakini Yesus sebagai Tuhan, kamu masuk surga. Ini adalah realita pernyataan yang sering diucapkan oleh orang Kristen. Apakah ada jaminan keselamatan di dalam Kristen? Biasanya orang Kristen akan langsung jawab iya. Tetapi, sebenarnya ada beberapa masalah di dalam pernyataan ini. Yang pertama, jaminan keselamatan itu adanya di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam Kristen. Kristen itu adalah kita, orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan kita yang memberikan jaminan keselamatan, tetapi Yesus.
Yang kedua adalah kata masuk surga. Teman-teman silakan cari di dalam Alkitab, teman-teman tidak akan menemukan kata masuk surga. Yang ada adalah masuk kerajaan surga. Apa bedanya surga dengan kerajaan surga? Arti kata surga menurut agama lain adalah tempat yang menyenangkan setelah kematian, lawannya neraka. Tetapi kata surga yang ada di Alkitab diterjemahkan dari kata hasyamayim dan oranos yang berarti langit. Tidak ada satu kata surga di dalam Alkitab yang mempunyai arti tempat menyenangkan setelah kematian. Apakah berarti tidak ada tempat yang menyenangkan setelah kematian di dalam Alkitab? Ada, tetapi tempat itu tidak pernah disebut surga di dalam Alkitab dan tidak seperti konsep surga agama lain. Keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus adalah kebangkitan dan hidup abadi di langit dan bumi yang baru. Hal ini tertulis di dalam Yesaya 65 ayat 17, Yesaya 66 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 13, dan Wahyu 21 ayat 1. Kata langit di ayat-ayat itu, bahasa aslinya adalah hasyamayim dan oranos yang terkadang diterjemahkan menjadi surga juga. Tidak pernah sekalipun neraka menjadi lawan kata surga di dalam Alkitab. Lawan kata surga yang ada di dalam Alkitab adalah bumi. Surga neraka itu adalah konsep agama tetangga yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Keselamatan yang dimaksud oleh Yesus adalah kebangkitan dari dunia orang mati dan hidup abadi di surga dan bumi yang baru. Kebangkitan dan hidup abadi yang dimaksud adalah lengkap dengan tubuh fisik, bukan sekedar roh yang gentayangan entah di mana. Kita bukan dijanjikan untuk menjadi hantu yang bersenang-senang di akhirat, tetapi balik menjadi makhluk yang hidup abadi di surga dan bumi yang baru. Bukti dan contoh dari janji ini adalah kebangkitan Yesus. Yesus adalah satu-satunya orang yang bangkit dari kematian, naik ke langit, dan hidup abadi di depan banyak saksi mata. Jadi, jika kamu mau bangkit dari kematian dan hidup abadi seperti Yesus, Yesus adalah satu-satunya orang yang harus kamu ikutin. Jadi, apa itu kerajaan surga? Apa bedanya dengan surga? Kerajaan surga yang dimaksud oleh Yesus adalah sistem pemerintahan berbentuk kerajaan dengan Yesus sebagai rajanya. Jika kamu menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai Tuhan, artinya kamu menerima Yesus sebagai rajamu. Kamu menerima Yesus sebagai rajamu, otomatis artinya kamu sudah masuk menjadi warga kerajaan Yesus. Karena Yesus bangkit dari kematian dan hidup abadi, maka kerajaan Yesus juga abadi. Jadi, kapan orang Kristen masuk kerajaan surga? Di dalam kehidupan ini. Tidak perlu tunggu mati dulu. Kalau kamu adalah orang Kristen yang berpikir untuk masuk surga, nanti setelah mati, kamu keliru. Kamu seharusnya berpikir, sekarang kamu masuk kerajaan surga. Nanti kamu akan bangkit dari kematian dan hidup abadi bersama Yesus. Jelas ya? Nah, siapapun kamu, kalau kamu tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan tidak percaya kebangkitan Yesus, itu terserah kamu. Kamu mau percaya surga neraka versi siapapun juga, itu adalah hak kamu. Tetapi, kamu tidak punya bukti bahwa surga dan neraka itu ada. Semua orang bisa ngomong seenak jidat, kalau kamu begini akan masuk surga, kalau kamu begitu akan masuk neraka. Buktinya apa? Nggak ada. Paling-paling ujungnya, nanti kalau kamu sudah mati baru tahu. Kalau udah mati baru tahu, itu udah telat. Kamu dibodoh-bodohin oleh orang yang sama nggak taunya dengan kamu.
Kalau kamu masih nggak ngerti, saya kasih contoh deh. Sekarang saya kasih tahu kamu ya, kalau kamu kasih saya uang, kamu masuk surga. Kalau kamu tidak kasih saya uang, kamu masuk neraka. Buktinya apa? Buktinya nanti. Kalau kamu sudah mati, kamu baru tahu. Kalau kamu beneran kasih saya uang, supaya kamu masuk surga, berarti kamu sudah tertipu oleh saya. Ngerti gak? Nah, sekarang saya mau bahas doktrin yang dibicarakan oleh Dr. Muriwali, pemikiran HMC, sekaligus memberikan komentar terhadap Denny Sumargo. Apakah perbuatan kita mempengaruhi keselamatan di dalam Yesus? Kalau perbuatan baik dan perbuatan jahat tidak mempengaruhi seseorang masuk surga atau tidak, untuk apa berbuat baik? Mending berbuat jahat aja. Apalagi kalau surga dan neraka itu nggak ada kan? Yuk kita baca perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu, ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi, tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu, ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya,
Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, kalau teman-teman benar-benar baca Alkitab, teman-teman akan melihat bahwa perumpamaan tentang dua anak ini adalah pola yang diceritakan berulang-ulang sepanjang Alkitab. Kain Habil, Yakub Esau, Daud Saul, dan lainnya. Jadi, perumpamaan yang Yesus sampaikan merampung semua cerita di dalam Alkitab dari sudut pandang Bapa. Jadi, pertanyaannya, siapakah yang dimaksud oleh Yesus dengan si anak bungsu? Kita. Siapakah yang dimaksud Yesus dengan si anak sulung? Kita juga. Perkataan HMC adalah pemikiran umum yang persis mewakili pemikiran anak sulung dan anak bungsu. Kita berpikir bahwa segala yang Tuhan berikan tergantung dari apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan upah. Kalau kita berbuat yang tidak baik, kita akan mendapatkan hukuman. Kita berpikir bahwa ini adalah keadilan Tuhan. Kita berpikir selama ini Tuhan memberkati kita karena kita telah berbuat baik. Nah, biasanya orang-orang mulai menjelaskan dari si anak bungsu. Tetapi, saya mau mulai dari si anak sulung. Kita nggak perlu tunggu mati. Kita seringkali merasa iri hati melihat orang jahat hidupnya enak. Kita sering merasa Tuhan itu tidak adil. Selama ini saya berbuat baik, tetapi tidak dapat apa-apa. Sedangkan orang-orang jahat itu mendapatkan banyak banget. Pemikiran ini persis seperti pemikiran si anak sulung yang kesal melihat si anak bungsu. Dan ini membuktikan bahwa Yesus tahu persis apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, bagaimana jawaban si Bapa kepada si anak sulung? Yang pertama adalah identitas. Kamu adalah anak, bukan budak. Yang kedua, kamu selalu bersama Bapa, sedangkan mereka, orang-orang berdosa itu, si anak bungsu itu tidak. Yang ketiga, adalah semua milik Bapa adalah milik kamu. Ngapain minta seekor anak kambing? Si Bapa itu mengingatkan bahwa dia sudah membagi kepada mereka bagian mereka masing-masing. Artinya, yang dihambur oleh orang-orang berdosa itu adalah hidup dan waktu mereka. Itu milik mereka, bukan milik kamu. Si Bapa itu tidak berlaku tidak adil dengan memberikan milik kamu kepada mereka. Kenapa kamu iri dengan apa yang mereka lakukan terhadap milik mereka dan kamu tidak bersyukur dengan milik kamu sendiri? Yang keempat, adalah seharusnya kamu senang jika mereka bertobat, karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudaramu. Nah, dari 4 poin ini, mungkin yang banyak orang tidak mengerti adalah poin yang kedua. Emangnya kenapa kalau bersama Bapa? Bukankah tidak bersama Bapa itu lebih enak? Bisa berbuat apapun seenaknya, nggak ada yang ngelarang.
Itu adalah surga fantasi yang ditawarkan agama tetangga. Suatu tempat menyenangkan di akhirat yang tidak ada Tuhan di situ dan bebas berbuat apapun bersama para bidadari khayalan. Mereka bahkan mengajarkan untuk menahan kesenangan di dunia yang sementara untuk mendapatkan kesenangan selamanya setelah menjadi hantu di akhirat. Bagaimana cara masuk ke surga fantasi itu? Caranya adalah bayar ke penjual tiket surga fantasi dengan perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik apa yang bisa membuat seseorang masuk ke surga fantasi? Perbuatan baik untuk masuk ke surga fantasi adalah taat kepada apapun yang dikatakan oleh si penjual tiket itu. Kalau si penjual tiket itu berkata harus beramal, ya beramal. Beramal kemana? Tentunya beramal ke si penjual tiket itu. Bagaimana jika tidak punya uang untuk beramal? Kalau si penjual tiket itu berkata bahwa merampok orang kafir akan menyenangkan pemilik surga fantasi, berarti merampok orang kafir adalah perbuatan baik bagi mereka. Jadi, apa itu amal? Apa itu berbuat baik? Itu semua relatif menurut siapa. Kalau kamu mau masuk ke surga fantasi, kamu harus berbuat baik menurut penjual tiket surga fantasi. Kalau kamu berikan semua harta kamu ke si penjual tiket, itu adalah berbuat baik atau tidak? Berbuat baik banget bagi si penjual tiket. Tapi kamu tolol. Itu yang terjadi dengan si anak bungsu. Dia mengeksekusi apa yang dikatakan oleh si penjual tiket. Dia jual semua harta dia, pergi ke surga fantasi, dan beramal di situ. Dia bagi-bagi duit kepada para bidadari khayalan yang sedang membutuhkan. Berbuat baik gak si anak bungsu? Berbuat baik banget. Sebagai balasannya, si anak bungsu itu mendapatkan kenikmatan yang dia inginkan. Adil gak? Adil banget. Kamu pergi ke semua tempat pelacuran, juga adil seperti itu. Kamu donasi kepada para janda yang membutuhkan di situ, dan mereka memberikan kenikmatan kepada kamu. Kasihan kan para janda itu? Kalau kamu tidak sumbang kepada mereka, mereka makan apa? Dan kamu mendapatkan kenikmatan dari mereka sebagai pahala atas perbuatan baik kamu, adil kan? Itu adalah keadilan menurut kamu. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau koin kamu habis. Agama tetangga punya konsep bahwa jika mereka berbuat jahat, mereka ke neraka dulu beberapa waktu untuk menjalankan hukuman. Lalu keluar dari neraka. Kalau berbuat jahat mendekam sementara di neraka, bagaimana dengan berbuat baik? Seharusnya berbuat baik juga seperti itu dong. Jika berbuat baik, pergi ke surga fantasi dulu sementara waktu untuk mendapatkan kenikmatan, setelah itu didepak keluar. Kamu kan berkata, jika kamu berbuat jahat sementara di dunia, tetapi mendapatkan hukuman selamanya di neraka, itu tidak adil. Konsisten dong, masa kamu berbuat baik sementara di dunia, tetapi kamu berharap dapat pahala selamanya di surga fantasi. Kalau berbuat jahat dapat hukuman sementara, berbuat baik juga dapat pahala sementara dong. Itu adalah kenyataan yang terjadi dengan si anak bungsu. Dia diberitahu oleh si penjual tiket bahwa jika dia berbuat baik, dia nyumbang ke PT Surga Fantasi TBK, maka dia akan mendapatkan pahala kenikmatan. Tetapi, dia tidak dikasih tahu bahwa jika uangnya sudah tersedot habis, dia akan didepak keluar. Apa yang terjadi setelah si anak bungsu didepak keluar? Tidak ada satupun staf surga fantasi yang peduli dengan dia.
Itu sebabnya di luar dia mesti mencuri ampas makanan babi untuk dimakan. Kenapa tidak ada satupun staf surga fantasi yang peduli? Karena hubungannya memang cuma transaksional. Kamu berbuat baik kepada PT Surga Fantasi TBK, kamu masuk dan kamu dapat kenikmatan. Setelah kamu dapat kenikmatan sesuai dengan perbuatan baik kamu, ya sudah, kamu keluar. Itu yang kamu inginkan sejak awal sebelum kamu masuk, kan? Surga yang bisa dibayar dengan perbuatan baik. Kamu mengira bahwa surga fantasi yang dijanjikan oleh penjual tiket tidak sementara seperti itu karena kamu tidak mempertanyakan, kamu tidak dikasih tahu, dan kamu belum ke situ. Si anak bungsu ini sudah pergi ke situ dan dia sudah didepak keluar. Setelah didepak keluar, dia baru sadar bahwa dia tertipu. Itu sebenarnya bukan surga. Di dalam perumpamaan Yesus, si anak bungsu ini sudah dianggap mati oleh bapaknya sejak dia keluar dari rumah bapaknya. Tetapi, dia belum benar-benar mati secara fisik dan masih punya kesempatan sadar dan kembali. Jika dia sudah benar-benar mati secara fisik, dia sudah tidak bisa kembali ke rumah bapaknya. Begitu juga kamu. Kalau kamu mau tunggu mati dulu, baru tahu bahwa surga fantasi yang penuh kenikmatan dan keadilan itu palsu, kamu sudah telat. Kamu sudah tidak bisa kembali karena kamu sudah benar-benar mati. Jadi, sebelum kamu benar-benar mati, coba pikir ulang tentang surga fantasi itu. Itu bukan benar-benar surga, itu cuma fantasi, cuma khayalan untuk menipu kamu. Siapa yang bisa tertipu oleh penjual tiket surga fantasi semacam itu? Orang-orang yang pada dasarnya memang jahat, tetapi mereka mau berbuat baik karena ada iming-iming. Mereka berpikir bahwa berbuat jahat itu enak, berbuat baik itu tidak enak. Perbuatan baik mereka hanya transaksional karena ada sesuatu yang mereka inginkan. Jika tidak ada sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak mau berbuat baik. Jika tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan dengan berbuat baik, mereka akan berbuat jahat. Karena pada dasarnya mereka adalah orang jahat. Mereka adalah orang-orang bodoh yang mengira bahwa diri mereka pintar. Jadi, jika yang kamu inginkan adalah surga fantasi yang bisa dibayar dengan perbuatan baik menurut si penjual tiket, silakan pergi ke agama tetangga. Karena kerajaan surga yang ada di dalam Alkitab tidak seperti itu. Tuhan yang ada di dalam Alkitab tidak bisa ditipu dengan perbuatan baik yang tidak sungguh. Sebenarnya ingin berbuat jahat di dalam hati, tetapi berbuat baik dengan harapan bisa menipu Tuhan. Ini yang diajarkan berulang-ulang di dalam Alkitab. Kamu tidak bisa menipu Tuhan. Kamu tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan baik. Apakah berarti perbuatan baik itu tidak bernilai di mata Tuhan? Tergantung. Alkitab mencatat bahwa jika kamu berbuat baik, tetapi hatimu jahat, perbuatan baikmu itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Jadi, kamu jangan berpikir bahwa Tuhan itu adalah orang tolol yang bisa kamu tipu. Tuhan itu bukan timbangan yang bisa kamu curangin dengan perbuatan. Coba kamu renungkan pertanyaan yang ada di dalam Ayub 35 ayat 5-8. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau perbuat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apa yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu.
dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Jadi, kalau kamu berbuat baik, yang menikmati kebaikanmu itu adalah kamu dan lingkungan kamu, bukan Tuhan. Kalau kamu berbuat jahat, yang mengalami kerugian adalah kamu dan lingkunganmu juga, bukan Tuhan. Apa yang membuat kamu berpikir bahwa Tuhan punya hutang kepada kamu jika kamu berbuat baik? Jika kamu berpikir kalau begitu berbuat jahat aja, berbuat jahat itu enak, silakan. Itu yang dilakukan oleh si anak bungsu. Dia pikir gak ada bapak yang larang, punya duit banyak, bisa berbuat apapun yang diinginkan, itu enak. Dan dia lakukan apa yang menjadi pemikiran dia itu. Dia minta warisan kepada bapaknya dan pergi foya-foya. Coba kamu pikir, seberapa kurang ajarnya seorang anak minta warisan ketika bapaknya masih hidup. Lalu, warisan itu dipakai untuk foya-foya. Di dalam beberapa budaya, minta warisan ketika bapaknya masih hidup aja berarti sumpahin supaya bapaknya mati. Apakah bapaknya bisa ngelarang anak itu? Sebenarnya bisa, tetapi si bapak itu memberikan warisan anak itu dan membiarkan dia pergi. Bagi anak itu, dan bagi sebagian orang, itu enak banget, bebas merdeka, bisa berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Tetapi, bagi si bapak, itu sebenarnya adalah hukuman, karena anak itu begitu kurang ajar. Bagi si bapak, sebenarnya anak itu diusir, dan anak itu sudah dianggap mati. Itu yang membedakan antara sudut pandang kamu dengan sudut pandang Tuhan. Kamu mengira jika kamu mendapatkan semua yang kamu mau, kamu boleh berbuat apapun yang kamu mau, berarti kamu disayang Tuhan. Tetapi Tuhan berkata di dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Dan Roma 1 ayat 28-32 menjelaskan bahwa mereka yang tidak dikasihi oleh Tuhan akan dibiarkan untuk berbuat segala dosa dan kejahatan yang menjijikkan. Itulah yang menjadi tanda-tanda orang yang dibuang oleh Tuhan. Mereka yang berpikir bahwa segala dosa dan kejahatan itu adalah kenikmatan. Enak. Benarkah segala dosa dan kejahatan itu enak? Cobain aja. Si anak bungsu itu udah nyoba dan ujungnya makan ampas makanan babi. Apakah kelaparan sampai mesti makan ampas makanan babi itu enak? Apakah makan ampas makanan babi sepadan dengan segala dosa yang dinikmati itu? Kalau menurut kamu sepadan, lakukan aja. Dibiarin kok. Kalau kamu mau sampai makan ampas makanan babi dulu, baru kamu bertobat, juga silakan. Pada akhirnya kalau kamu kembali, Bapak terima kamu kok. Tetapi, menurut saya, kalau kamu harus sampai makan ampas makanan babi dulu, baru sadar bahwa dosa itu nggak enak, kamu bodoh. Kenapa si Bapak menerima si anak bungsu itu kembali? Apakah karena perbuatan baik si anak bungsu? Coba kamu cari perbuatan baik apa yang dilakukan si anak bungsu yang bisa menghapus dosa-dosanya. Nggak ada. Apa yang diberikan oleh si anak bungsu kepada bapaknya untuk menggantikan segala yang sudah dia habiskan? Nggak ada. Apa yang dia lakukan yang pantas untuk mendapatkan pelukan, baju terbaik, cincin, sepatu, dan pesta selamatan dari bapaknya? Nggak ada. Satu-satunya usaha yang dilakukan oleh si anak bungsu hanya kembali kepada bapaknya. Apakah itu usaha? Iya, itu usaha. Kalau si anak bungsu itu tidak kembali, bapaknya juga tidak menerimanya. Tetapi, apakah kembalinya si anak itu adalah perbuatan baik yang harus diberikan pahala? Sama sekali enggak. Apakah sebenarnya si bapak masih punya kewajiban untuk memberikan sesuatu apapun bagi si anak bungsu yang kembali itu? Enggak. Si anak bungsu itu sudah mengambil seluruh bagian yang dia miliki dari bapaknya sejak awal.
Jadi, apakah pengampunan dan penerimaan dari Bapa itu adil? Enggak, itu bukan keadilan, itu kemurahan hati, anugerah. Kamu mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kamu dapatkan. Kalau kamu menuntut keadilan, yang pantas kamu dapatkan hanya hukuman dan kebinasaan karena dosa-dosamu. Itu sebabnya dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8-9, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Sampai di sini jelas gak? Nah, apakah berarti jika kita diselamatkan oleh Yesus, kita tidak perlu berbuat baik? Enggak begitu cara berpikirnya. Bapak mana yang tidak senang jika anak-anaknya berbuat baik? Semua bapak pasti senang jika anak-anaknya berbuat baik. Tetapi, kamu menjadi anak-anak bukan karena kamu berbuat baik. Justru kamu harus berbuat baik karena kamu adalah anak-anak. Kamu harus berbuat baik bukan supaya kamu mendapatkan pahala, surga, atau apapun juga itu. Jika kamu berbuat baik untuk mendapatkan pahala, apakah kamu benar-benar adalah orang yang baik? Jika kamu berbuat baik karena kamu ada maunya, pada dasarnya kamu bukan orang yang baik. Tuhan tidak bisa ditipu dengan perbuatan baik palsu semacam itu. Jika kamu mau berbuat baiklah karena kamu memang adalah orang yang baik. Jika kamu memang adalah orang baik, kamu akan berbuat baik walaupun tidak ada pahala. Jika kamu memang adalah orang baik, kamu tidak akan berbuat jahat walaupun tidak ada hukuman. Jelas ya? Jadi, apakah ada jaminan keselamatan di dalam Yesus? Jelas ada. Bagaimana dengan perkataan Denny Sumargo? Katanya 50-50. Dia berkata 50-50 karena posisi dia sekarang ini adalah si anak bungsu yang masih belum kembali. Bagi si anak bungsu, ketika dia makan ampas makanan babi itu, dia tidak tahu apakah dia akan diterima jika dia kembali kepada bapaknya. Wajar jika pada saat itu, si anak bungsu akan berpikir bahwa peluang dia diterima oleh bapaknya adalah 50-50. Apakah ini masalah? Bagi saya tidak ada masalah. Di dalam kondisi terpuruk, 1% harapan juga sudah cukup untuk membuat orang itu berjalan kembali. Jika saya bertemu dengan orang yang berkata bahwa ikut Yesus masih punya 1% harapan untuk selamat, saya akan berkata, ya sudah, jalanin yang 1% itu. Gak usah pikirin yang 99%. Setelah itu, saya akan memberikan kesaksian bahwa saya juga sudah pernah mengalami apa yang dia alami. Karena saya memang sudah pernah mengalami hal itu. Dan saya sudah mendapatkan keselamatan yang Yesus janjikan. Jika saya bisa, kamu juga pasti bisa. Karena ketika kamu berjalan di dalam jalan Yesus, kamu tidak sendirian. Yesus sendiri yang akan menopang kamu. Kamu tidak perlu bersih dulu untuk datang kepada Yesus. Kamu datang kepada Yesus dulu, nanti Dia yang akan membersihkan kamu. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita.